Majapahit. Majapahit atau Wilwatikta, sebuah imperium besar yang pernah berdiri, melegenda, dan bisa dibilang sebagai negara terbesar di Asia pada waktu itu di bawah Cina. Ya, Majapahit didirikan oleh Dyah Wijaya atau Raden Wijaya pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau bertepatan dengan tanggal 10 November 1293 Masehi. Raden Wijaya kemudian dinobatkan menjadi raja pertama kerajaan Majapahit atau Wilwatikta dengan gelar Kerta Rajasa Jaya Wardana. Hal tersebut menjadi salah satu pertanda bahwa Raden Wijaya adalah pelanjut negeri Singasari atau pelanjut dinasti Singasari sebagai keturunan sang Rajasa. Majapahit mencapai zaman keemasan di bawah kepemimpinan Rani Tribhuwana dan kemudian dilanjutkan oleh Maharaja Hayam Wuruk atau sang Rajasa Negara. Pada saat itu, Majapahit di bawah kendali Mahapatih Sang Amangkubumi Gajah Mada mampu menyatukan hampir seluruh wilayah Nusantara, bahkan melebar sampai dengan Filipina, Vietnam, Semenanjung Malaya, dan juga sebagian benua Australia. Sayang sekali, pasca Hayam Wuruk surut, kemudian dilanjut oleh putrinya Kusumawardhani dan menantunya Wikramawardhana, Majapahit dilanda perang besar yang kemudian dikenal sebagai Perang Parekrek. Ya, Perang Parekrek yang merupakan perang perebutan kekuasaan antara keturunan Hayam Wuruk bisa dibilang menghancurkan, meluluh lantahkan sendi-sendi perekonomian kerajaan Majapahit. Pun juga kekuatan kerajaan Majapahit runtuh oleh ambisi para pemuja kekuasaan. Tewasnya Bri Wirabumi oleh Bri Narapati mengakhiri Perang Parekrek. Namun demikian, berakhirnya Perang Parekrek, Majapahit sudah sangat mundur. Keadaannya jauh dibandingkan dengan saat Hayam Wuruk maupun Rani Tribhuwana mengendalikan pemerintahan Majapahit. Setelah itu, silih berganti para raja yang tak lagi menjadi lajur keturunan dari Wangsa Rajasa menduduki tahta kerajaan Majapahit. Bahkan pernah dalam 3 tahun kerajaan sebesar Majapahit tak memiliki raja. Nestapa Wilwatikta ternyata tak berhenti sampai di situ. Saat kepemimpinan Majapahit di tangan raja yang ke-11, yakni Suraprabawa, saat itu wilayah Demak meminta izin agar bisa dijadikan sebagai sebuah kerajaan. Di sisi lain, pada saat itu terjadi sebuah tragedi pengusiran 4 orang keponakan Suraprabawa, yang mana keempat orang pangeran tersebut adalah putra dari sang Sinagara, di mana salah satunya adalah seorang yang pernah menjabat sebagai Bri Kertabumi. Pengusiran itu kemudian menimbulkan dendam tak berkesudahan. Keempat putra sang Sinagara tersebut kemudian bersatu mengumpulkan kekuatan di wilayah Pacet Mojokerto. Perang besar kembali terjadi. Trowulan sebagai pusat pemerintahan sekaligus ibu kota kerajaan Majapahit Wilwatikta hancur luruh lantak tak bersisa. Pemerintahan Majapahit kemudian dipindahkan ke Daha atau wilayah Kediri sekarang. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1478 Masehi, ditandai dengan sebuah candra sengkala Sirno Ilang Kertanding Bumi. Nah, pada saat pemerintahan Majapahit sudah berpindah ke Daha Kediri, terjadilah sebuah serangan besar oleh Laskar dan pasukan dari Demak.
untuk meruntuhkan keberadaan Majapahit yang ada di Kediri. Pasukan Majapahit yang diperkirakan tinggal 3.000 orang tak berdaya saat mendapatkan serbuan dari tentara Kerajaan Demak, Kesultanan Demak yang berjumlah kurang lebih 30.000 orang. Ini dimungkinkan karena hampir seluruh kekuatan di pantai utara Jawa mendukung keberadaan Kesultanan Demak sebagai pelanjut Imperium Majapahit. Lenyapnya kerajaan Majapahit tersebut terjadi pada tahun 1518 Masehi. Ini diperkuat pada tahun 1521 saat seorang pelaut bernama Antonio Piegavetta mengunjungi Nusantara, menyatakan bahwa saat itu Majapahit hanyalah sebuah desa besar di Jawa Timur. Keruntuhan Majapahit tersebut menyisakan sebuah kisah menarik, yakni perdebatan sengit antara Brawijaya dan juga Sabto Palon Pamong Kinasihnya. Sabto Palon kurang menyukai ketika Raja Brawijaya yang pada saat itu memeluk agama Islam atas bujukan Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya, hal tersebut karena Sabto Palon adalah sosok yang memegang teguh ajaran para leluhur di tanah Jawa, sehingga sangat tidak menyukai ketika Brawijaya mengikuti ajaran baru. Akan tetapi, Brawijaya saat itu teguh pada pendiriannya. Hal tersebut mengakibatkan Sabto Palon sangat marah. Dia kemudian mengeluarkan semacam kutukan bahwa agama baru yang sempurna itu tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh karena itu, agama itu akan hancur dan agama lama akan kembali berjaya. Itu akan terjadi 500 tahun dari sekarang. Nah, di antara tahun 1518 sampai dengan 1581, 500 tahun berikutnya adalah tahun 2018 sampai dengan 2021. Ya, memang bisa jadi tahun-tahun sekarang adalah tahun-tahun di mana sumpah Sabto Palon tersebut sesuai mitos terlaksana, yakni kembalinya ajaran lama menggantikan ajaran agama paripurna yang pada saat itu dikatakan Sabto Palon adalah ajaran agama Islam. Beberapa pertanda memang mengarah ke sana. Seperti kita perhatikan bahwa saat ini banyak sekali kawula muda Pulau Jawa atau wong Jawa Sinoman yang gandrung pada ajaran lama atau ajaran kejawen. Pun juga terjadinya pertentangan-pertentangan sengit di antara kelompok-kelompok agama Islam yang tentu saja semakin menyurutkan kekuatan persatuan agama Islam sendiri. Bahkan juga ketika beberapa waktu kemarin Gunung Merapi meletus, menyemburkan awan panas, dan secara kebetulan direka-reka oleh para netizen berbentuk seperti sosok Semar. Ya, sosok Semar dipercayai sebagai pengejauhan Tan Sabto Palon, atau bisa jadi Sabto Palon identik dengan Semar. Nah, apakah ini pertanda kembalinya Sabto Palon atau kembalinya ajaran agama lama di Pulau Jawa? Kita semuanya tidak tahu. Kita tinggal menunggu dan kita menjadi saksi. Benarkah sumpah Sabto Palon 500 tahun yang lalu tersebut akan terjadi? Ya, cerita ini sangat dipercayai oleh mayoritas wong Jawa atau masyarakat Jawa. Tentang kebenarannya, wallahu alam bisawab. Gusti Kang Amur Beng Dumadi semata yang mengetahuinya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga menambah pengetahuan kita semuanya. Semoga menambah wawasan kita semuanya. Salam budaya.